Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aliatuliza dari kelas MC402. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya terkait bank yang ditutup ataupun dinyatakan pilot oleh Bank Indonesia untuk memenuhi UAS manajemen perbankan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau sering kita ketahui dengan BPRS. BPRS adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa menggunakan sistem bunga ataupun riba, yang memberikan layanan pembiayaan terutama kepada masyarakat di tingkat desa, kecamatan, ataupun kota kecil. Selanjutnya, BPRS berdiri untuk membantu pengembangan UMKM melalui prinsip bagi hasil yang adil dan sesuai syariah, dan tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran antar bank seperti yang dilakukan oleh bank umum. Lalu ada 6 fungsi utama dari BPRS. Fungsi-fungsi di bawah ini menempatkan BPRS sebagai pilar penting dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Fungsi yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkan pembiayaan ataupun kredit syariah. Yang ketiga, beroperasi tanpa jasa lalu lintas pembayaran. Yang keempat, menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kelima, yaitu menjadi lembaga intermediasi keuangan syariah lokal. Dan yang terakhir, meningkatkan inklusi keuangan syariah. Berikut adalah artikel terkait dengan BPRS Mojoarto yang ditutup karena kreditnya yang mandek, yang didapat dari tautan harian merapi.com. Jadi, kenapa BPRS Mojoarto sampai ditutup oleh Bank Indonesia? Penyebab yang pertama yaitu karena kredit macet dalam skala besar. Kredit macet ini mencapai sekitar 50 miliar sehingga membuat terhentinya arus kas. Penyebab yang kedua yaitu karena adanya fraud internal, adanya markup, agunan, dan peminjaman fiktif berupa pemalsuan nama dan jumlah. Yang ketiga, karena tata kelola dan manajemen risiko yang lemah, tidak adanya prinsip kehati-hatian dan minimnya sistem manajemen risiko yang efektif dalam prakteknya. Penyebab selanjutnya yaitu karena likuiditasnya yang mandek, ketidakmampuan pencairan deposito bahkan memperpanjang sepihak tanpa adanya akad baru. Lalu, ditutupnya karena gagalnya proses penyehatan. Sejak November 2020, sebenarnya BPRS Mojoarto tidak bisa keluar dari status BDP atau bank dalam pengawasan hingga akhirnya ditetapkan menjadi BDR. Dan penyebab yang terakhir yaitu adanya intervensi dari LPS dan OJK. LPS menolak bailout dan OJK mencabut izin usaha secara resmi pada tanggal 26 Januari 2024. Lalu apa saja tindakan preventif yang bisa kita lakukan agar Bank BPRS ini tidak sampai dinyatakan pilot oleh Bank Indonesia? Yaitu yang pertama, kita harus melakukan perbaikan tata kelola atau yang sering kita ketahui dengan good corporate governance dengan melakukan beberapa kegiatan di dalamnya. Yang pertama, revisi struktur organisasi, memperjelas tanggung jawab dan pelaporan. Lalu, evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dengan KPI. Selanjutnya, membentuk dan mengaktifkan komite audit dan komite manajemen risiko. Lalu ada transparansi melalui laporan keuangan secara berkala yang diaudit oleh auditor independen. Dan yang terakhir yaitu pembuatan kode etik internal yang memastikan seluruh karyawannya mematuhi dengan baik. Tindakan preventif selanjutnya yaitu adalah dengan melakukan penguatan manajemen risiko. Kita harus mengidentifikasi risiko di seluruh lini bisnis. Lalu kita juga harus menerapkan early warning system agar tidak terjadi kegagalan kredit. Dan selanjutnya kita bisa melakukan stress testing pada portofolio kredit dan likuiditas. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko yang berdasarkan pada POJK nomor 18 POJK 03 2016. Dan yang terakhir yaitu menetapkan limit risiko yang jelas pada setiap jenis kredit dan debitur. Tindakan preventif selanjutnya yaitu kita bisa melakukan perbaikan terkait likuiditas dan permodalan. Salah satunya yaitu dengan cara membangun buffer dana darurat atau liquidity buffer untuk mengantisipasi penarikan dana yang besar-besaran. Lalu kita harus menagih juga kredit yang macet secara agresif namun sesuai hukum dan menambah likuiditas.
Selanjutnya, kita bisa juga menjual aset non-produktif guna memperkuat kas dan peningkatan modal inti melalui suntikan dari Pemkot Mojokerto. Dan yang terakhir yaitu melakukan diversifikasi produk pembiayaan dan tabungan untuk memperluas basis nasabah. Yang keempat yaitu ada peningkatan prosedur dan pengawasan kredit yang bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yaitu yang pertama merevisi SOP pemberian kredit agar lebih ketat dan objektif. Lalu kita bisa juga menghentikan praktik pinjaman ataupun pencatatan agunan yang fiktif. Dan selanjutnya yaitu kita bisa melibatkan penilai independen atau appraisal resmi untuk menilai agunan. Yang keempat yaitu memastikan semua pinjaman melalui proses due diligence yang kuat. Dan yang terakhir yaitu membentuk komite kredit yang terdiri dari berbagai fungsi sehingga tidak hanya disetujui oleh satu pihak saja. Tindakan preventif yang kelima yaitu ada penguatan kompetensi sumber daya manusia. Kita bisa melakukan rekrutmen berbasis kompetensi tinggi untuk posisi manajemen dan kredit. Selanjutnya kita bisa memberikan mereka pelatihan berkelanjutan sebagai pengembangan kompetensi terutama terkait manajemen risiko, good corporate governance, kepatuhan OJK, dan etika perbankan. Selanjutnya, dari itu kita bisa mengevaluasi dan melakukan rotasi jabatan secara berkala untuk mencegah penyimpangan ataupun benturan kepentingan. Dan yang terakhir yaitu kita bisa menerapkan sistem reward dan punishment berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh pegawai. Tindakan preventif yang terakhir yaitu kita bisa melakukan koordinasi aktif dengan regulator yaitu OJK dan LPS. Kita bisa menyusun rencana aksi atau action plan penyehatan secara rinci dan realistis. Selanjutnya kita juga bisa membuat dan mengirimkan laporan kemajuan ke OJK secara rutin atau setiap ada permintaan. Yang ketiga, kita bisa meminta pendampingan teknis dari OJK dan LPS untuk perbaikan saat terjadi tekanan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan OJK secara tepat waktu dan terukur. Selanjutnya, kita bisa membahas tentang kebijakan efektif untuk cegah penutupan BPRS Mojokerto. Yang pertama, penilaian tingkat kesehatan bank yang ketat. Bank Indonesia secara berkala melakukan penilaian kesehatan bank berdasarkan regulasi peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 yang mengatur faktor-faktor penting seperti kecukupan modal, likuiditas, kualitas aset, rentabilitas, manajemen risiko, sehingga penilaian ini menjadi dasar pengawasan dan tindakan lebih lanjut untuk menjaga stabilitas bank. Selanjutnya yaitu kita bisa melakukan kegiatan restrukturisasi kredit secara efektif. Bank Indonesia sendiri mendorong bank melakukan restrukturisasi kredit secara efektif dan sesuai regulasi yaitu POJK nomor 48-POJK.03/2020 untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan kreditur dan debitur. Kebijakan ini membantu mengurangi risiko kredit bermasalah yang bisa menyebabkan kegagalan bank. Dan kebijakan efektif yang terakhir yaitu koordinasi aktif dengan regulator, mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan regulator seperti Bank Indonesia dan OJK untuk mendapatkan dukungan teknis dan kebijakan yang tepat waktu. Selain itu, BPRS Mojokerto juga harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau bisa disingkat dengan UU PPKSK yang mengedepankan penanganan preventif serta mekanisme resolusi yang jelas guna menghindari kepailitan atau dicabutnya izin usaha oleh OJK. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.